Bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ya, ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Bosen saya mendengar ocehan kamu si Rocky Gerung. Hei Rocky Gerung, kalau kamu merasa kamu itu hebat, ya, kamu pintar, kamu cerdas, buktikan dengan Halo Sobat Legi Populer dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu dan panjang umur ya. Baik sobat semuanya, ada yang menarik nih, dimana Bang Rocky Gerung ini dimintai pendapat soal penanganan banjir yang ada di Jakarta dan Bekasi yang selama ini terus-menerus terjadi. Dan kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi kan kemarin sudah turun ke lapangan ya, merobohkan bangunan-bangunan liar di bantaran sungai yang tidak ada sertifikatnya ya, sehingga mengganggu kelancaran arus. Tetapi yang lucunya adalah Bang Rocky Gerung ini justru menyuruh Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan itu. Padahal kita tahu bahwa Bung Rocky Gerung ini sebelumnya kan sudah menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Mulyono Jilid 2 ya, dan juga mengecap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang atau gubernur yang berpemikiran dangkal. Nah, kita langsung aja simak videonya berikut ini sobat. Saya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe, yang kami suarakan. Apa tuh? Cijambe. Cijambe itu kali Oh, sungai besar yang ada di situ tuh. Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air, parkir sementara. Tempat parkir sementara, 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ya, ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi? Ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan, saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Hal inilah yang menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa kajian-kajian yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yang tentunya menghabiskan banyak anggaran itu, yang tidak ada realisasinya di tengah-tengah masyarakat itu ya disamakan oleh masyarakat dengan pemikiran Bung Rocky Gerung yang dia hanya berbicara terus-menerus dengan logikanya yang begitu cerdas tetapi tidak menghasilkan karya nyata di masyarakat. Nah, kalau memang Kang Deddy Mulyadi ini sudah dicap sebagai gubernur yang disamakan dengan Mulyono Jilid 2 ya. Nah, maka dari itu kenapa Bung Rocky Gerung kok masih meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi supaya menyelesaikan masalah tersebut? Ya memang masuk akal ya, Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai pihak yang berwenang, pihak eksekutif ya. Tetapi kalau sudah dicap seperti itu, seharusnya Bung Rocky Gerung ini tidak meminta tolong lagi ke KDM, meminta tolong ke pihak lain kek ya. Bahkan bukan hanya Kang Deddy Mulyadi saja yang diolok-olok oleh Bung Rocky Gerung sebelumnya ya. Ini jejak digital telah merekam bahwa Bung Rocky Gerung ini pernah mengolok-olok Presiden ke-8 RI, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kita lihat videonya berikut. Saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya ya, bajingan yang tolol, ya kan? Langsung direspon. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan langsung saya minta maaf. menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Ngapain itu naik gunung ya? Ya begitulah pemikiran dari Bung Rocky Gerung ya. Semua orang
di mata Bung Rocky Gerung itu kok kelihatannya serba salah semua, nggak ada yang benar begitu. Kok pinter ya, ternyata dia mencari-cari kesalahan orang itu pinter sekali ya. Bosen saya mendengar ocehan kamu si Rocky Gerung. Hei Rocky Gerung, kalau kamu merasa kamu itu hebat, ya, kamu pintar, kamu cerdas, buktikan dengan ikut pilkada, ya, independen, ya, jangan melalui partai, tetapi independen. Nah di sana kalau kamu mau merubah negara ini yang kata kamu baik, yang notabene yang semua salah, yang Pak Jokowi itu salah, yang kamu yang benar, ya, melalui konstitusi, ya, mana pendukung kamu? Hebat kamu kalau seandainya kamu bisa, ya, masuk di pencalonan pilkada. Ya, nih sebentar lagi nih udah mau nih. Mana? Nggak ada kan kamu berani? Kamu hanya begini-begini saja, ya. Ngomongnya gua menjelek-jelekin kepala negara. Emang kamu bisa apa? Hah? Pernah nggak kamu berbuat untuk negara ini? Hah? Enggak. Bang Rocky Gerung cuma ngomong. Bang Rocky Gerung. Nah, betul, cuma ngomong. Sudah nolong. Nah, jauh berbeda. Bang Rocky Gerung kemarin-kemarin berpendapat atau ngomong tindakan KDM mengirim anak-anak nakal ke barak militer itu adalah tindakan yang dangkal. Barak hanya mendisiplinkan tubuh bukan pikiran. Hei Bang Rocky Gerung, yang dilakukan KDM dan barak militer itu bukan hanya mendisiplinkan tubuh, tapi itu akan bisa merubah karakter, mental positif. Sudah pasti, kalau tubuh sudah pasti disiplin. Tapi KDM juga berhasil menyentuh hati nurani mereka yang paling dalam. Contoh, ketika peringatan Harkitnas kemarin, anak-anak itu diinstruksikan untuk menjadi petugas upacaranya. Kalau itu tidak dengan hati nurani Kang Deddy, tidak akan kejadian. Kang Deddy memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi petugas upacara, dan itu bukan hal yang sepele. Berarti mereka diberi kepercayaan lebih, dan itu membuat mereka bangga. Mereka terharu sampai nangis, orang tuanya semua terharu, anak didiknya juga semua merasakan bahwa mereka berasa ada, berasa diakui, dihargai. Itulah cara Kang Deddy memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, pada waktu perpisahan kemarin, ketika barak fase pertama selesai, ada beberapa anak yang tidak dijemput orang tuanya, atau bahkan tidak ada orang tuanya, atau tidak ada yang menjemput mereka, baik itu orang tuanya atau sanak saudara. Tapi Kang Deddy menangkap itu, dan dengan hati nurani Kang Deddy yang luar biasa, mereka dijadikan anak asuh Kang Deddy. Jadi ingat Bang Rocky Gerung, Kang Deddy itu bukan hanya wacana, bukan hanya omong-omong, tapi dengan kenyataannya. Jadi kesimpulannya, KDM mengirim anak-anak ke barak militer bukan hanya untuk mendisiplinkan tubuhnya saja, tapi untuk mencetak karakter-karakter yang kuat, yang disiplin, yang hebat, juga mental yang kuat. Bilang Rocky Gerung nyinyir, cuma bisa bicara-bicara. Ya karena saya bukan menteri, memang saya cuma bicara. Saya diminta oleh Gustavo untuk bicara. Jadi apa yang masalah di situ? Menteri-menteri itu saya gaji untuk cari solusi. Kan mereka digaji rakyat untuk cari solusi. Lalu mereka bilang, jangan kritik aja, kasih solusi. Loh, Anda saya gaji untuk kasih solusi, untuk cari solusi. Ngapain minta kembali solusi ke saya tuh? Jadi Anda mesti bisa bedakan bahwa kalau saya kasih kritik, saya nggak perlu kasih solusi. Kalau saya kasih solusi, gaji saya. Itu masalahnya. Dia nggak bisa gaji kan? Fairnya begitu. Waduh, ini jadi Rocky Gerung nggak terima dibilang dia nyinyir, teman-teman. Ya kira-kira jawabnya gimana nih, teman-teman? Karena memang masuk akal juga ya, Rocky Gerung itu bukan penyelenggara negara. Dia yang menggaji para menteri dan lain-lain, itu yang menggaji kan
Rocky Gerung dan sebagai warga negara dan kita juga kan. Tetapi masalahnya di sini adalah yang dikritik itu gimana ya? Adalah orang yang dikagumi oleh masyarakat. Ini gimana sih? Waduh, ini terlalu cerdas ini orang. Gimana menurut kalian teman-teman? Ya, menurut pendapat kalian tentang Rocky Gerung menjawab seperti ini, apa jawaban untuk membantahnya teman-teman ya?